donasi untuk Agus itu yang Ya, hari ini kan saya sebagai pengacara Agus ya, khusus untuk LP orang yang pernah damai dan bermusuhan atau damai dengan saya nggak mau ikut campur. Terserah mereka mau bilang saya di belakang segala macam, ya gimana saya bisa ngatur, kan mereka bekerja berdasarkan surat kuasa. Nah, hari ini Agus, besok diperiksa Agus untuk laporan 4 orang itu di mana? di Polda Metro Jaya. Ya. Kemudian pada prinsipnya ya, ini kan Denny Sumargo awalnya ingin membantu Agus. Dia katanya dia udah tahu itu jumlah 1,4 miliar. Udah dikembalikan 1,3 miliar. Kalau udah kasih 1,3 miliar, buat apa lagi Pablo menggugat di Tangerang? Berarti dia mau nyari uang 1,3 miliar di Tangerang. Dia laporin lagi Agus menggelapkan uang 1,3 miliar. Mau dapat lagi 1,3 miliar. Uang donasi yang ternyata uang itu ada di Nopi. Dianggap menggelapkan uang, mungkin berapalah yang digunakan, 1,3 M. Nah, kemudian nanti mereka udah menyerahkan lagi ke NTT uang tersebut katanya. Ya, saya juga ragu gitu. Saya ragu mereka mengasih uang itu ke NTT. Saya anggap itu uang yang 1,3 miliar kalau dibeliin Super Mie itu bisa ratusan juta. Oleh karena itu, Agus adalah posisi yang sangat paling menderita. Udah nggak diobati, uangnya diambil nggak dibalikin. Jadi terhadap gorong-gorong laporan pidananya udah jalan. Dia dianggap kuasa hukum sebagai pengacara. Uang itu beralih gara-gara dia. Agus yang marah banget dan dendam banget sama G ini. Nah, kepada 4 orang, N, G, PB, dan SD, itu Agus pastikan nggak ada damai, hajar terus, ya, dan akan diproses hukum terus, nggak ada damai. Dan ini kasus diminta akan jadi atensi pihak Polda, karena ini bikin ribet banget. Capek, orang yang aku capek ngucapin terima kasih tapi sengaja dibuat-buat seperti ini gitu. Di dunia ini banyak Indonesia yang mempermainkan orang buta, disabilitas, dipermalukan. Berawal dari postingan dan podcast atau apa ya, siaran langsung dari NP, Nyonya Yayasan, yang sekarang mundur. Oke? Tapi tadi kabarnya sempat diperiksa ya di Zaldi. Ya, diperiksa dalam laporan kasus NTT, diperiksa. Saya minta kepada masyarakat NTT yang menerima uang itu siapa saja. Nanti kalau dipanggil polisi ya, datang ya Pak. Toko-tokonya juga yang menerima pembayaran dari uang Agus. Sudah diingatin kalian jangan ambil uang orang bermasalah kok mau diambil. Tapi saya yakin uangnya masih ada, hanya nakut-nakutin kita doang, ngejek-ngejek kita doang, ngeprank kita doang. Oke? Ya. Kondisi Agus sekarang lukanya sudah sembuh, kulitnya udah lumayan gitu. Hanya uangnya belum kembali. Dia itu memberi contoh aneh-aneh, analoginya aneh-aneh. Ada yang memberi contoh kalau anak saya disuruh beli bakso, tiba-tiba enggak beli bakso. Uangnya Agus itu 1,3 miliar ada di Yayasan Nopi. Bukan disuruh dibeliin bakso sama Nopi gitu. Itu uang yang dijanjikan untuk berobat. Denny Sumargo bilang kalau ada yang menggunakan akan disikat. Dia akan diganti juga yang ada tersikat dan tersakit yang dialami. Uangnya dibawa sama Densu ke NTT. Oke, mungkin Mbak, ini kan kondisi Agus tadi juga infonya dari Abang kan kaget juga ya dan sedih. Akhirnya uang donasi dia belum sampai sekarang belum dapat pengobatan. Mungkin kedepannya untuk dari segi pengobatan Agus apakah masih tetap berjalan ke Abang atau bagaimana sih? Aduh, kita hanya fokus bagaimana sekarang
melaporkan mereka itu aja, mereka belum lagi bicara pengobatan gitu. karena ya kita lihat aja yang saya hadapin orang-orang yang ribet semua. Karena kan banyak netizen yang menyayangkan ya, akhirnya kok kenapa fokusnya ke kisru donasi tetapi terkesan pengobatan dari Agus sendiri. Ya apalagi mau diobati, matanya udah tertutup, mau dibutain, mau dibelah lagi matanya udah sembuh, itu nggak mungkin. Tapi untuk kulitnya mungkin bisa. Oh jalan, tetap rutin kok. Kan uang Agus kan masih ada, pasti banyak yang nyumbang kan. Apa perlu kita buka rekening lagi nyumbang? Ya kan? Kalau mau nyumbang cari aja Agus, kasih uang. Oke. Nah kan Agus sekarang masih, kan infonya masih tetap di apartemen ya Bang. Mungkin ada rencana masih mungkin kapan balik ke Aceh kah atau? Ya mungkin tunggu proses mungkin. Berarti selama nunggu proses hukum dulu. Cuman kendala di apartemen mungkin biaya sana mahal, kemudian jauh dari pasar rakyat kan. Mungkin dalam waktu dekatnya Agus akan pindah dulu, ngontrak dulu mungkin. Oke. Pindah ngontrak di mana? Rencana kami ada dekat salah satu rumah wartawan Happy News yang bernama Adri, sampingnya kita rencana. Ya baru kan nggak bener nih, kan aja aku ngomong doang. Kan harus mau nggak mau dia harus diedit lah. Ya nggak apa-apa kan nggak apa-apa, lu bercanda aja nggak apa. Tolong lu cariin dekat sana sih. Udah kode banget cariin. Iya Adri sensitif banget ya. Kalau bercanda, kecuali gua bilang bener Kan baru. diedit lagi nih ada orang lagi udah cakep-cakep. Ya nggak apa-apa, udah bagus. Happy News di Itu Happy News, itu kan iklan tuh. Ah, Sayangnya Adi, dia banyak. mau lagi Bang. Hah? Itu gak usah diedit, itu bisa aja Happy News, kecuali gua sebut Adri wartawan intens. Nah itu salah kan? Tapi Bu Sisi itu masih itu ya, masih apa? Terus Masih, memantau kondisi masih memantau. Cuma Karena kan memang Agus samping-sampingan. tinggal. dekat lagi. Saya belum sempat nih, habis kemarin tahun baru dari Singapura, kemudian pulang ke sini ada kawinan di Batam, kami ke Singapura lagi, terus anak-anak pada ke Bali semua. Baru waktunya nih, mudah-mudahan bisa aman. Nih ada Wawa nelpon lagi, tapi nggak apa-apa. Terus Oke. Bang, Mas, atau mungkin nggak sih, kan Agus sudah tidak bisa diobati, artinya mungkin nggak sih diberi lapangan pekerjaan untuk Agus, misalnya jualan atau apa? ke agak sulit istrinya. untuk orang buta. Nggak, ke istrinya gitu Mas. Oh iya, nah lagi kita pertimbangkan. Bisa lah, orang buta itu kan punya Tuhan gitu. Itu sudah kasih yang diberikan Tuhan untuk harusnya dia bekerja, jadi dia yang terima uang, nggak bekerja lagi gitu. Pokoknya ini tangan kalian itu adalah tangannya orang buta. Nggak mungkin kalian, kecuali yang nggak lihat, yang nggak jauh. Kalau selalu masih dekat dengan dia dan tinggal di masyarakat, kecuali dia tinggal di hutan tuh, begitu. Nah, Bang, ini berarti aku mau sedikit mempertegaskan sedikit. Ini untuk Elki dan tim Abang untuk selanjutnya ke depannya berarti masih. Ya kalau Elki ini kan saya nggak memutuskan hubungan. Kalau dia mau bantu gabung, ayo. Kalau dia mau mundur, silahkan mundur. Tapi nggak usah konferensi pers bilang mundur Agus itu bikin repot, nggak ada uangnya, ngapain? Saya kan tahu menangani Agus ini gara-gara Bang Alvin tuh kaya, Elki banyak uangnya. Makanya saya kasih. Kalau tahu kalian susah, saya nggak kasih. Ngapain ngasih ke pengacara susah, ngurus orang susah, kan nggak mungkin gitu. Tapi ini mulut-mulut mereka aja. Ntar saya kontak Pio atau siapa atau anaknya. Ya udah nggak usah lagi duka kayak aneh-aneh gitu. Kamu belum kenal saya aja, saya nggak ganggu-ganggu orang kok. Kita sama-sama punya idealis. Jangan saling senggol-senggol lah gitu. Udah. Mas, tentang ini dong, tentang lu mau juga gimana Mas tentang? Ya menurut saya tidak ada satu cara pun bagi kura-kura ninja untuk melaporkan Nikita Mirzani. Kenapa? Karena kalau jadi pengacara itu nggak boleh bawa-bawa istri kemana-mana. Itu berisiko. Pertama aja sudah salah. Ketika kalian membela si A, walaupun itu pacarnya si B, B ini adalah anaknya si N. Terus lu mau pegang dua-dua untuk melawan dia, bersatu dengan anak itu nggak boleh, nggak etis.
apapun caranya gitu, karena anak di bawah itu masih labil. Justru lu yang harus dilaporin gitu, biar dipecat jadi pengacara gitu. Tapi lu cemen, lu bawa bini, giliran orang emosional, anaknya orang pandang, tiba-tiba digeplok, marah, laporan polisi. Mau 1000 laporan, mau 1000 pengacara juga nggak akan kuat, nggak akan kalah. Nikita Mirzani pasti menang. Laporan ini jangan ditindaklanjuti. Buat apa? Kejadiannya di kantor polisi, ya gampang banget orang mau masukin penjara orang. Ini kan pengacara, mereka punya hak imunitas. Yang lu hadapi adalah ibu-ibu yang memang lagi stres, anaknya lagi tidur atau lagi aborsi dengan laki-laki yang lagi ditangani dia, kan kira-kira seperti itu. Ya wajar, untung nggak ditembak. Bayangkan kalau Nikita Mirzani nembak, mati kan yang rugi siapa? Makanya jauh-jauh dari gelanggang gitu. Pengacara cukup di pengadilan, berpolisi, bukan pada saat dikonfrontir. Ini kan orang kejar di sana. Apa maksudnya bikin konferensi pers itu? Untuk apa? Kan enggak kan? Ya, kita harus bersyukur masih diberi umur panjang. Kalau kita nembak kura-kura, apa hukumannya? Bisa masuk penjara nembak kura-kura? Nggak bisa kan? Karena kura-kura kan hewan. Nah, kira-kira begitu. Tapi kan deliknya masuk bang penganiayaan. Ada sebab akibat gitu Pak. Penganiayaan apa? Justru yang saya lihat itu yang teraniaya itu adalah si Nikita Mirzani. Saya akan membela Nikita Mirzani. Bagi saya dia lemah walaupun banyak uangnya. Karena ini menggunakan trik memancing segala macam kan. Dan kalau bisa orang-orang itu dipecat aja jadi pengacara, kemudian diproses laporan palsu aja, memberi laporan keterangan. Memang berdarah buktinya ada, tapi kepalsuannya ada. Lu panas-panasin mau dampingi anaknya orang kan tidak boleh tuh. Dah.